Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang evaluasi ekonomi pendirian pabrik amonia dari batubara bituminus pada tahun 2027 dengan kapasitas 300.000 ton per tahun. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Adelvi Lingga Dian Lukita, kemudian ada Dela Intania Dwi Purwanti, kemudian ada Fidela Rasendria, dan kemudian saya Ihsan Hafiz Salim, dan ada Muhammad Farhan. Oke, pembangunan pabrik amonia di Indonesia sangat penting mengingat ketergantungan negara ini pada impor amonia yang mencapai 45% dari total permintaan tahunan sekitar 4,9 juta ton. Dengan kehadiran pabrik amonia baru ini yang berbahan baku batu bara bituminus dapat mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan ketahanan pangan, serta memperkuat sektor pertanian. Selain itu, pembangunan pabrik amonia mendukung pemanfaatan amonia sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dibandingkan hidrogen. Untuk lokasi pabrik yang kami rancang itu akan dibangun di Provinsi Riau karena di Provinsi Riau ini memiliki pasokan batu bara yang melimpah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pabrik. Oleh karena itu, lokasi di Kepulauan Riau menjadi tujuan kami untuk mendirikan pabrik. Oke. Jadi ini adalah proses flow diagram dari pabrik amonia yang menggunakan bahan baku batu bara. Yang pertama, batu bara akan dihancurkan dulu untuk dikecilkan ukurannya menggunakan crusher dan kemudian difitkan ke dalam gasifier, dan di gasifier ini akan terjadi reaksi gasifikasi dengan bantuan gasifying agent berupa steam, dan nanti ada supply oksigen dari unit air air spallation unit yang menggunakan pressure swing absorption. Kemudian setelah batu bara ini tergasifikasi, batu syngas yang dihasilkan akan dikompresi, ditingkatkan tekanannya, dan kemudian didinginkan dan langsung dimasukkan ke scrubber. Di scrubber itu tujuannya adalah untuk menghilangkan komponen H2S dari syngas. Dan kemudian syngasnya akan diteruskan menuju water gas shift reaktor. Di WGS reaktor ini syngas akan direaksikan menggunakan steam dengan tujuan untuk mengkonversi CO menjadi CO2 dan H2 yang tujuannya adalah meningkatkan kandungan hidrogen dalam campuran syngas. Kemudian syngas yang telah di water gas shift akan dikompresi kembali, ditingkatkan tekanannya dan masuki ke pressure swing absorption kedua. Di sini gas hidrogen akan dipisahkan dari gas-gas lainnya yang terdapat di dalam syngas. Dan kemudian hidrogen dengan kemurnian tinggi akan dimasukkan ke dalam reaktor amonia yang akan direaksikan dengan gas nitrogen yang dihasilkan dari aspiration unit yang di awal tadi. Kemudian di dalam amonia reaktor ini si gas nitrogen dan hidrogen akan bereaksi menjadi gas amonia melalui eh, reaktor dengan 3 tahap. Kemudian setelah gas amonia terbentuk akan didinginkan melewati chiller dan akan dirubah fasanya menjadi cair. Kemudian akan dipisahkan dulu dengan gas-gas yang tidak bereaksi tadi.
seperti hidrogen dan nitrogen melalui spiration drum pertama. Kemudian gas-gas yang tidak bereaksi tadi akan dimasukkan kembali ke dalam reaktor amonia, dan untuk amonia yang sudah terbentuk akan diturunkan tekanannya melewati expansion valve, kemudian akan dipisahkan lagi dengan gas-gas yang masih tersisa di dalamnya melalui spiration drum 2, dan lalu amonia yang sudah jadi tadi, amonia, liquid amonia akan disimpan ke dalam tangki T02 dan siap untuk didistribusikan ke pelanggan. Nah, untuk alat-alat yang diperlukan, yang pertama ada water storage tank, ammonia storage tank, gasifier, scrubber, WGS reactor, pressure swing absorber, air aspiration unit, ammonia converter, separator 1, separator 2. Next. Carbon dioxide storage tank, oxygen storage tank, chiller, heat exchanger, pump, kompresor, recovery boiler, expansion valve, belt conveyor, dan terakhir bucket elevator. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai biaya modal awal. Biaya modal awal dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu direct cost, indirect cost, fixed capital investment, working capital investment, dan total capital investment. Pada bagian kiri slide ditampilkan tabel untuk menunjukkan rincian komponen biaya yang digunakan dalam menghitung biaya modal awal pendirian pabrik. Tabel ini membantu mengidentifikasi elemen-elemen apa saja yang termasuk dalam direct cost, indirect cost, hingga menjadi total capital investment, serta bagaimana masing-masing biaya dihitung dalam bentuk persentase dari biaya alat atau total investasi. Nah, untuk direct cost atau biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan pemasangan peralatan utama pabrik serta konstruksi yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Nah, pada slide ini kita melihat data indeks CEPCI dari tahun 1991 hingga 2014. Indeks CEPCI digunakan dalam perhitungan estimasi biaya modal, khususnya untuk menyesuaikan biaya pembangunan pabrik dari tahun ke tahun berdasarkan perubahan harga pasar. Tabel di sebelah kiri menunjukkan nilai indeks dari tahun ke tahun, sementara grafik di sebelah kanan menggambarkan tren pertumbuhan indeks CEPCI dengan garis hijau sebagai data aktual dan garis putus-putus sebagai hasil pendekatan regresi linear. Nah, didapatkan persamaan regresinya adalah Y sama dengan 10,756X minus 21082. Dari persamaan ini, kita bisa memproyeksikan indeks untuk tahun-tahun setelah 2014. Proyeksi indeks untuk tahun 2025 adalah 698,9 dan untuk tahun 2027 adalah 720,412 yang bisa dicari dengan rumus indeks sama dengan slope dikali tahun yang ingin dicari dikurangi dengan intercept. Perlu diketahui di sini mengapa kami juga mencari indeks harga tahun 2025 karena tidak semua harga alat yang kami cari menggunakan referensi MACE di mana pada MACE yang diketahui harga pada tahun 2014 tetapi kami juga menggunakan referensi dari Alibaba di mana pada Alibaba harga yang diketahui adalah harga pada tahun ini yaitu tahun 2025. Hal ini karena tidak semua alat yang digunakan terdapat pada MACE. Nah, di sini untuk pengadaan alat utama, harga pada tahun 2027 didapatkan dari indeks pada tahun 2027 dibagi pada indeks pada tahun acuan dikali dengan harga acuan. Di sini contohnya ada amonia tank dengan harga acuan pada tahun 2014 berdasarkan referensi MACE yang diubah ke dalam mata uang rupiah adalah 3.832.584.000 rupiah. Dengan rumus yang sudah saya sebutkan, didapatkan harga pada tahun 2027 sebesar 4.792.639.306 rupiah sedangkan total harga didapatkan dari perkalian antara harga 2027 dan jumlah alat yang diperlukan.
Nah, untuk pengadaan alat utama sendiri diperlukan biaya sebesar 37.108.404.608 rupiah. Baik, untuk selanjutnya yaitu alat pendukung pada unit proses, di mana alat pendukung ini mendukung proses yang berjalan dalam pabrik. Untuk perhitungannya sama dengan yang dijelaskan Adelvi, di mana total untuk pengadaan alat pendukung ini yaitu sebesar 36 miliar dalam mata uang rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada pengadaan alat untuk unit utilitas. Farhan minta tolong di next. Di sini pada alat unit utilitas dengan cara perhitungan yang sama, di sini kami mengambil sumber dari harga Alibaba. Terdapat beberapa alat yang dapat teman-teman lihat dengan total pengadaan sebesar, atau di bawah untuk harganya. Total harga untuk alat utilitas yaitu sebesar 246 miliar. Untuk total biaya pengadaan alat dari alat utama, alat pendukung, alat unit proses, dan utilitas itu sebesar 320 miliar rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu instrumen dan kontrol, di mana untuk perhitungan instrumentasi dan kontrol ini terdapat pada rentang 6-30% dari biaya pengadaan alat. Kelompok kami memilih 15%, maka didapatkan harga sebesar 48 miliar rupiah. Kemudian untuk isolasi, dari rentang 8-9% dipilih 9%, didapatkan harga isolasi sebesar 28 miliar. Kemudian untuk perpipaan terinstal, di sini rentang yang kami pilih yaitu 70%, maka didapatkan harga untuk pemasangan perpipaan terinstal yaitu 224 sekian miliar rupiah. Kemudian untuk perlistrikan terinstal, kami memilih 10% dari rentang 8-20%, maka biaya yang perlu dikeluarkan yaitu sebesar 32 sekian miliar rupiah. Untuk harga free on board, dapatkan harga sebesar 653 miliar sekian rupiah untuk ongkos angkutan kapal laut dari rentang 5-15% dari free on board. Kami pilih 10%, maka didapatkan harga sebesar 65 sekian miliar rupiah. Untuk harga cost and freight, dari harga yang kami dapatkan yaitu 719 sekian miliar rupiah. Biaya asuransi sendiri dihitung dari harga CNF, dipilih 0,75% dari rentang 0,4-1%. Maka biaya asuransi yang perlu dikeluarkan dalam pendirian pabrik sebesar 5 miliar sekian rupiah. Untuk harga shift, didapatkan harga 724 sekian miliar rupiah. Kemudian untuk biaya angkutan barang ke plant site, dari rentang 10-20% dipilih 15%, maka biaya yang perlu dikeluarkan yaitu sebesar 108 sekian miliar rupiah. Untuk pemasangan alat, 40% dari rentang 35-45%, maka biaya pemasangan alat yang perlu dikeluarkan yaitu 128 miliar sekian rupiah. Untuk bangunan pabrik, dipilih 5% dari rentang 10-70%, maka biaya yang perlu dikeluarkan yaitu 262, 960, 151,72 miliar rupiah. Untuk servis fasilitas
and yard improvement dari 40 sampai 50% dipilih 45% dari total pengadaan alat, maka yang perlu dikeluarkan yaitu 144 miliar sekian rupiah. Untuk tanah sendiri, dari rentang 4 sampai 6%, kami memilih 5% dari total pengadaan alat, maka biaya tanah yang perlu dikeluarkan pabrik yaitu 16 miliar sekian rupiah. Maka untuk direct cost yang perlu dikeluarkan dalam pembangunan pabrik sendiri, teman-teman dapat melihat biayanya sebesar 1 triliun sekian rupiah. Kemudian indirect cost, di sini indirect cost terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu engineering and supervision. Kami memilih 10% dari rentang 5 sampai 15% dari total direct cost, maka dapatkan 128 sekian miliar rupiah. Untuk ongkos kontraktor, di sini kami memilih 10% dari rentang 7 sampai 20%, maka didapatkan harga yang sama seperti engineering and supervision. Kemudian untuk biaya yang tak terduga, biaya yang tidak direncanakan namun dianggarkan untuk mengantisipasi segala bentuk hal yang dapat terjadi selama pembangunan pabrik, kami memilih 10% dari rentang 5 sampai 15%, yaitu sebesar 70 miliar sekian rupiah. Untuk totalnya, teman-teman dapat melihat di sini sebesar 427 sekian miliar rupiah. Kemudian, untuk FCI atau Fixed Capital Investment terdiri dari indirect and direct cost. FCI ini merupakan biaya yang digunakan untuk mendirikan pabrik berupa alat-alat fisik seperti alat-alat proses. Biaya yang perlu dikeluarkan yaitu sebesar 1 triliun sekian rupiah. Kemudian ada WCI, Working Capital Investment, di mana WCI ini biaya yang perlu dikeluarkan selama pabrik berjalan, yaitu seperti uang kas, saku, dan gaji para pekerja. Kami mengambil 20% dari rentang 10 sampai 20%, maka dapatkan working capital investment yaitu sebesar 2 triliun sekian rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu perhitungan TCI atau Total Capital Investment dari FCI dan juga WCI, maka modal awal yang harus dikeluarkan pabrik untuk mendirikan suatu pabrik amonia sebesar 3 triliun sekian rupiah. Baik, selanjutnya itu working capital investment atau modal biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan pabrik sampai menghasilkan produk. Lanjut. Untuk rincian materi yang akan kita bahas yaitu ada bahan baku, harga produk, total biaya raw material, in-process inventory, utilitas, upah tenaga kerja, manajemen salaries, upah supervision, dan extended credit. Dan untuk sebelah kiri ada tabel indeks tahun dari 1991 sampai 2015. Next. Berikut kurva regresi hubungan indeks harga VS tahun mulai dari 1991 sampai 2015 dari indeksnya kita ketahui dengan persamaan Y sama dengan 11.067 X min 21710 dengan jari-jarinya 0,8875. Next.
Baik, yang pertama ada harga bahan baku. Untuk bahan bakunya ada 3 macam, yaitu batu bara bituminous, Fe3O4 atau Cu, Fe3O4 atau K2O atau Al2O3. Pada tahun 2024 itu untuk batu bara seharga 150 US dollar. Selanjutnya Fe3O4Cu-nya itu 430 US dollar, Fe3O4 atau K2O atau Al2O3-nya 9.768,42 US dollar. Kemudian dikalkulasi untuk 2027 dengan harga tersebut didapatkan 41,688.486,586 US dollar, kemudian dirupiahkan menjadi 687 triliun 689.373.176,71 rupiah. Next. Next. Selanjutnya untuk utilitasnya yang diperlukan ada boiler fuel, generator fuel, listrik, air, dan menara pendingin dengan harga yang tertera pada tabel. Kemudian dikalkulasikan sehingga didapatkan harga pada tahun 2027 seharga 76.169.174,48 US dollar dan dirupiahkan menjadi 1.291.998.988,01 rupiah. Next. Kemudian untuk upah tenaga kerja ini dapat dilihat di tabel, didapatkan total upah sejumlah 8 miliar sekian. Next. Untuk manajemen salaris atau orang yang memiliki jabatan-jabatan atau manajer di sebuah perusahaan pabrik tersebut dihitung sesuai dengan tabel tersebut dengan total sekitar untuk 1 tahunnya 6.924 juta. Next. Berikut adalah upah supervisionnya sekitar 9 miliar untuk setahunnya. Kemudian extended credit diperkirakan untuk sejumlah besarnya penjualan produk untuk 1 bulan produksi sekitar 7 miliar sekian. Selanjutnya ada available cash yang sama dengan total fixed manual work cost per 12, yaitu 20 miliar sekian. Next. Sehingga working capital investment-nya dapat dilihat mulai dari total biaya raw material sampai available cash sejumlah 2.183.873.350 sekian. Oke, selanjutnya adalah manufacturing cost, di mana
eh, biaya yang dibutuhkan dalam factoringnya. Dan yang itu terdiri dari direct production cost, fixed charge, and plant overhead cost. Di mana di direct production cost itu ada bahan baku, di mana dalam satu tahun itu diperlukan bahan baku sekitar 5 triliun lebih, dan di sana juga ada buruh langsung atau WCI sebesar 8 miliar lebih, pengawasan langsung 9 miliar, serta utilitas yang 10 sampai 20% dari total ongkos, ya ini sebesar 1 triliun lebih. Oke, selanjutnya adalah perbaikan dan pemeliharaan, di mana kita memilih 10%, yakni sebesar 170 eh, triliun, 170 miliar, serta ada persediaan bahan-bahan, yakni 10 sampai 20%, kita memilih 15%, di mana di sana diperlukan sebesar 25 miliar lebih. Contohnya ada laboratorium, yang mana kita memilih 10%, di mana membutuhkan biaya sebesar 17 miliar lebih. Serta terakhir ada paten dan royalti, yakni sebesar 0 sampai 6%, di mana kita memilih 4%, yakni 0,04 TPC. Selanjutnya ada fixed charge, di mana ada depresiasi, yang mana 10% per tahun dari FCI, yakni 170 miliar 945 sekian. Lalu ada pajak kekayaan yang 2 sampai 4%, di mana kita ambil yakni 3% sebesar 51 miliar lebih. Selanjutnya ada asuransi 0,4 sampai 1% dari FCI sebesar 11 miliar lebih. Selanjutnya juga ada BPJS, yakni jaminan KK, jaminan hari tua, dan jaminan kematian seperti yang terlampir. Selanjutnya ada juga biaya sewa tanah atau bangunan, yakni yang kita ambil itu 9% dari harga bangunannya, sebesar 14 miliar. Selanjutnya ada plan overhead, di mana 50 sampai 70% dari buruh pengawasan dan perbaikan, atau 5 sampai 15% dari total ongkos produksi, di mana kita mengambil 60% dari buruh pengawasan dan perbaikan. Maka dapat kita ketahui yang ini plan overhead cost-nya itu sebesar 113 miliar 107.927.783. Selanjutnya ada general expenses, di mana ada biaya administrasi. Biaya administrasinya itu 15% dari buruh, ini sebesar 28 miliar lebih. Distribusi dan penjualan, yang kita ambil 10%, sebesar 273 miliar. Setelah itu juga ada research and development, di mana kita ngambil 3% dari total penjualan, yakni sebesar 2 miliar. Terakhir ada financing, di mana di Indonesia finance-nya sendiri digunakan pendekatan dengan uang dipinjam terdiri atas untuk FC itu 20% dari FC dengan bunga per tahun 9,66%, sehingga finance kita itu 0,25 dikali 0,0966 FC plus 0,5 dikali 0,0975 WC, sehingga didapatkan sebesar 126 miliar lebih. Dan berikut adalah eh, direct production cost yang kita perlukan, sehingga terlampir, sehingga dapatkan keseluruhannya sebesar 1 triliun 940 miliar lebih. Terakhir ada fixed charge, yaitu totalnya adalah 248 miliar lebih. Berikut adalah manufacturing cost total, yakni sebesar 2 triliun 301 miliar, serta general expenses-nya sebesar 430 miliar, sehingga dapat dikatakan untuk total production cost itu sebesar 2 triliun 349 miliar lebih. Oke, mungkin itu untuk
presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya.